kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru sehat tentunya Pak Mawan. Kita bertemu lagi Pak Mawan dalam kegiatan kami di sini sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 10, mewakili di kecamatan kita, khususnya di KKG kita itu ada berlima, dan khususnya kami berdua dari SD 1 RW Pak. Kami di sini mau melaksanakan pertanyaan atau wawancara Pak sebagai tugas dari kegiatan kami, yaitu di modul 3.1. Di sini Pak, kami ingin bertanya dengan Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan menjadi dilema etika, dilema etika atau rujukan moral bagi Bapak. Kalau mungkin langsung jawab terima kasih kesempatan Bapak Ibu yang telah hadir di tempat kami. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban yang selama ini ada di tempat kami, kasus Sungai Timbul dan dilema etika itu. Kami melaksanakan itu, mengambil keputusan dan dilema etika. Pertama, kami adanya kasus tersebut kami tarik kesimpulan apa yang ada pada kasus tersebut, dilema etika tersebut. Kemudian juga kesimpulan itu menjadi bahan untuk kami mengambil keputusan. Jadi kami pelajari dulu ada kasus tersebut, dilema etika itu, kami ambil kesimpulan, baru menjadi bahan pertimbangan kami waktu mengambil keputusan. Itu kami lakukan sama ada di SD kami. Jadi diidentifikasi dulu Pak, kami dikumpulkan, setelah dikumpulkan baru setelah dikumpulkan baru kita identifikasi apakah ini dilema etikanya mau diselesaikan untuk mencari penyelesaian dan untuk mengambil keputusan dari Bapak selaku pimpinan di sini. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Semuanya ini benar misalnya, tindakan ini benar, kegiatan ini benar, dan dibandingkan dengan yang satunya benar juga. Nah, Bapak selaku pimpinan bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak? Kalau selama ini yang ada, karena ada dua pihak kepentingan, kami utamakan musyawarah. Musyawarah dengan rekan kerja, terutama di sini guru kan. Ada itu, kalau mengambil keputusan yang bersifat ada pihak yang benar dan yang mengatakan satu pihak benar itu yang salah. Atau yang mengatakan bahwa mereka lah yang paling benar untuk dilema itu. Nah kami utamakan itulah musyawarah. Nah, beliau sudah musyawarah. Kemudian saya sebagai kepala sekolah juga melihat dari berpikirnya gini, apa yang ingin dihasilkan dari dilema itu, baik apa buruk untuk sekolah itu utama. Kemudian ada juga kami juga ingin melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Itu kalau kami laksanakan selama di sekolah seperti itu. Jadi pelibatan semua elemen sekolah, yang semua yang terkait kepada sekolah. Kan? Nah, jadi setelah dimusyawarahkan baru kita ambil keputusan, Bapak selaku pimpinan ambil yang mana lebih dulu, gitu, demi kepentingan orang banyak. Kemudian langkah-langkahnya Pak, dalam prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau dari langkah-langkahnya Pak? Langkah-langkah yang kami ambil yaitu pertama kali kita mengetahui ada nilai-nilai yang ada pada masalah tersebut. Nilai-nilai untuk sekolah, untuk diri kami, untuk diri kawan-kawan semua, akan nilai-nilai ada yang masalah tersebut, bernilai baik atau buruk. Dan seperti kemudian juga dalam menyikapi itu siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut kita harus tahu siapa yang, supaya kita mengambil keputusannya lebih akurat seperti itu. Kemudian juga mungkin untuk memperkuat ngambil keputusan ada fakta-fakta apa yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi
keputusan yang kita ambil artinya tidak menyimpang apa yang kita kehendaki bersama. Iya. Gitu. Berarti kita mengacu kepada fakta, Nah, kepentingan bersama, iya. kemudian kesepakatan bersama. Kemudian kepala sekolah selaku pemutus kebijakan, pihak yang berwenang memutuskan keputusan diambil sesuai dengan aturan dan kesepakatan orang banyak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau saya untuk memutuskan atau mengambil dilema etika itu kebermanfaatannya demi sekolah orang banyak maupun dia pihak-pihak yang berkonflik misalnya punya masalah kan, apa kebaikannya itu kalau saya seperti itu. Jadi Bahkan, aturan setelah aturan kepentingan orang banyak. kepentingan orang yang diutamakan Yang seperti itu. diutamakan. Kita sebenarnya Kemudian selain dari hal yang efektif Pak, tantangannya Pak. Biasanya kalau kita mau mengambil keputusan di antara dilema itu biasanya punya tantangan Pak. Nah, tantangan biasanya yang pernah Bapak alami gitu. Yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu apa sih tantangannya Pak? Ya, Yang pernah tantangannya Bapak alami? yang dihadapi paling berat adalah karena masing-masing pihak nih benar. Nah, pihak ini mengatakan dia yang benar. Iya. Tapi kita tantangan kita waktu memutuskan karena itu diputuskan satu pihak, tapi kebaikan yang ada pihak itu ada untuk sekolah juga ada atau untuk diri kami. Jadi itu yang membuat tantangan yang berat seperti itu. Kadang mereka tuh inilah kami yang benar, kami yang benar. Kalau kami tinjau secara pengalaman kedua-duanya menurut kami ada nilai kebaikan yang dari pihak satu pihak lain untuk kebaikan bersama. Itu yang tantangan yang berat, kebaikan orang banyak gitu. Yang tantangan yang berat gitu. Berarti yang paling berat tuh anggaplah memberikan keyakinan. Nah, meyakinkan sesuatu yang benar itu memang benar dan untuk kemaslahatan bersama gitu kan, kepentingannya untuk kepentingan sekolah sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah gitu Pak. Nah, kalau seandainya di sini kan Bapak kan ketemu dilema etika banyak. Kalau untuk menyelesaikannya Pak biasanya Bapak jadwalkan atau langsung tindak gitu Pak. Misalnya kan penyelesaiannya pada saat itu atau nanti kita jadwalkan misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali atau setelah kegiatan berlangsung gitu. Kalau saya untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini seperti punya rentang waktu, tapi tidak terjual dengan rutin. Tapi kalau ada waktu-waktu yang senggang, mungkin dianggap itu waktu yang sifatnya relax lah bahasa kita, baik yang bermasalah kami bicarakan, panggil kan, ya bermasalah. Nah, waktu-waktu yang tepat untuk berbicarakan masalah itu, nah baru kami selesaikan. Tidak punya misal jadwal tidak, tapi dengan rentang waktu tidak menyelesaikan sekaligus di situ enggak. Nah, kalau jauh seperti itu. Kalau punya rentang kami mengambil momen yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak terjadwal tapi melihat situasi. Kondisi yang disesuaikan dengan situasi perasaan, situasi yang menyenangkan gitu. Jadi suatu keputusan itu kalau kita ambil dengan hati yang senang, dengan tenang, mungkin keputusan itu menjadi keputusan yang baik, kan? Kemudian selain itu juga adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau yang membantu paling dekat itu adalah kawan teman kerja. Kalau orang teman kerja tempat kita untuk berbagi kan. Faktor-faktor yang ada mungkin itu yang mempengaruhi mungkin kedudukan, mungkin kami sebagai pesekolah. Kalau kita merasa paling hebat, mungkin salah satu mungkin timbul bahasa kita tuh apa ya, bahasa itu kesombongan. Tapi kalau kita jabatan itu adalah rahmat atau suatu amanah, insya Allah bisa menjadi contoh teladan dari kawan-kawan yang lain. Itu faktor-faktor ada jabatan. Kemudian juga ada di sini
keadaan sekolah karena dukungan orang tua baik di dalam maupun di luar sangat besar terhadap kami aktivitas sekolah baik itu tentang pelajaran tentang apa-apa yang berhubungan dengan proses-proses pembelajaran di sekolah itu mungkin lebih faktor-faktor yang mendukung untuk kegiatan. Dan kemudian informasi karena sekarang kita informasi yang kita dapat banyak sumber maka kami mungkin untuk sebagai acuan atau pedoman kami untuk memberikan solusi kepada kawan-kawan yang lain. Itu mungkin. Jadi kalau yang membantu itu kawan, faktor dari internal, misalnya kan berarti kan kawan-kawan yang ada di sekolah yaitu rekan kerja. Kemudian bisa juga minta sumbangsi dari suara dari wali siswa, dari komite. Yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Jadi dari pengalaman Bapak, hal yang menarik lah menurut Bapak, yang terkesan, yang berkesan Pak. Kita kan cerita dari awal sudah masalah dilema etika, Bapak sudah pernah mengambil keputusan. Nah, kesan apa Pak pada saat pengambilan keputusan itu yang paling berkesan menurut Bapak? Kalau paling berkesan yang jadi pengalaman kami sekarang itu adanya pertama keterlibatan semua yang punya kepentingan besar kami, kemudian kolaborasi dari semua pihak, kemudian ada saling mendukung, tapi sifat ada kritikan tapi sifat membangun. Jadi termotivasi kami dari sekolah pun dari guru-guru juga termotivasi itu kesan-kesan jadi kebersamaan itulah yang paling kekompakan di sekolah yang paling berkesan bagi kami untuk kemajuan sekolah dan pelajaran itu mungkin. Jadi yang paling berkesan menurut Bapak tuh setelah mengambil keputusan tidak melupakan kebersamaan. Setiap keputusan itu selalu dikolaborasikan baik dengan semua pihak gitu. Baru kita putuskan walaupun aturan. Jadi aturan itu cenderung kepada kesepakatan. Walaupun aturan itu yang mengikat gitu kan. Mungkin itu Pak, terima kasih atas ilmunya. Kami sebagai CGP banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman dari bapak-bapak, dari ibu, karena tugas kami juga untuk mewawancarai, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengorek suatu permasalahan, tapi untuk mencari ilmu. Seandainya kedepannya nanti kami ketemu dengan permasalahan, kami lah siap menghadapinya. Setiap permasalahannya begitu. Mungkin itu saja Pak, maaflah mengganggu waktunya dan terima kasih kami ucapkan atas waktunya. Sekali lagi Pak, mohon maaf nih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah masa berganti.